peminatan atau konsentrasinya itu keuangan. Ambil lagi gitu kan. Ya sampai Allah itu tuh bener-bener yang nyesel sama gue. Bahkan guru-guru gue itu nggak benar sakit hati pengen mengakhiri aja. Oke, karena ini video pertama aku mau memperkenalkan diri aku dulu ya. Kenalin, nama aku Novanjani Kaisyah, biasa dipanggil Nova, biasa dipanggil Jani, apa aja deh asal jangan Eka. Bercanda deng. Ya Allah, cengengesan mulu deh gue, sorry ya. Saat ini aku berkuliah memasuki semester 7, jurusan manajemen, dan ngambil peminatan atau konsentrasinya itu keuangan di kampus yang berlokasi Jakarta dan Depok. Kenapa aku bilang Jakarta dan Depok? Karena ya satu Depok, yang satu ini di perbatasan Jakarta Depok sih sebenarnya gitu. Jadi bukan Jakarta doang. Oke. Aku berkuliah di kampusnya nih, UPN Veteran Jakarta. Nah, sebenarnya UPN Veteran Jakarta itu adalah cabang dari UPN Veteran. Ada UPN Veteran Yogyakarta, terus ada juga UPN Veteran Jawa Timur. Nah, aku kuliahnya di UPN Veteran Jakarta, kayak gitu. Oke, segitu aja perkenalan singkat dari aku. Di video kali ini aku mau ceritain pengalaman dan perjuangan aku memasuki perguruan tinggi negeri, atau biasa disebut itu PTN. Singkatannya tuh PTN gitu kan. Nah, kenapa aku bilangnya tuh perjuangan? Karena aku basically itu bukan dari SMA, asal kalian tahu. Jadi aku dari SMK, jurusan akuntansi di swasta itu SMK-nya. Dan emang baru-baru berdiri gitu pas aku masuk. Itu baru 6 tahun berdirian kayak gitu deh pokoknya. Jadi aku tuh angkatan ke-6. Ya kalau misalkan aku lulus SMK berarti otomatis harus kerja dong. Nah, sebenarnya dari awal aku kelas 1 SMK tuh sampai kelas 2 itu aku nggak ada niatan pengen kuliah. Cuma saat di semester 2, kelas 2 atau kelas 11 ya, itu kan PKL ya. Ya magang gitu kan, dari bulan Februari sampai bulan Mei 2016 saat itu. Aku nggak tahu kenapa ada insting atau ada tiba-tiba ada ada hidayah gitu pengen kuliah, terus juga ya pengen kuliah PTN gitu kan. Jadi sebenarnya aku mempersiapkan itu di semester 2 kelas 2. Jadi ya 1,5 tahun lah aku memperjuangkan itu gitu kan. Jadi sebenarnya aku nggak langsung langsung belajar SBMPTN, tapi aku habisin materi SMA dulu dalam waktu setahun. Jadi dari bulan Maret tuh udah pengen kuliah tuh, Maret sampai bulan-bulan November ya hampir setahun sih sebenarnya. Jadi berapa bulan tuh? Ya hitung aja lah sendiri gitu kan. Males banget hitung deh orang. Ya pokoknya segitu. Aku belajar SMA mati-matian gitu. Terus ada yang nanya, nah Nov, lu SMK tapi lu belajar SMA gimana bagi waktunya? Jadi gini guys, jadi kan kalau misalnya di SMK kan ya semua sekolah sih sebenarnya itu kan ada istirahat. Nah, istirahat ini nih aku pergunakan buat belajar tentang SMA atau SBMPTN segala macam kan. Nah di situ jadi aku beda sama siswa-siswa SMK yang lain gitu kan. Jadi mereka ya kumpul-kumpul sama teman terus segala macam. Itu aku bener-bener yang ya harus belajar mati-matian kayak gitu. Terus juga aku pulang langsung belajar lagi sampai tidur tuh sehari cuma 2 jam ya, paling enak lah 5 jam. Itu udah maksimal banget 5 jam kan. Karena gimana pun caranya kan aku emang anak SMK kan. Jadi ya kalau misalkan aku lagi belajar SMK ya udah belajar. Kalau misalkan istirahat terus pulang belajarnya SMA, tapi kerjain tugas SMK-nya dulu gitu. Jadi kan emang aku nggak les segala macem kan. Dari cuma yang belajar buku-buku gitu doang tuh. Kan aku emang belajar di SMA dulu nih, buku-buku SMA nih. Terus di bulan-bulan Desember Januari nih ternyata bukunya itu pengen diambil sama pemiliknya nih, temen aku ini, karena saudaranya tuh ada yang pengen SBMPTN juga gitu kan. Ya udah diambil gitu semuanya gitu kan. Nyesek banget padahal tuh saudaranya itu dari SMA gitu. Terus buku SMA-nya
masih di aku. Sedangkan saat itu buku aku tuh udah yang bener-bener selesai belajar SMA, tinggal besoknya banget aku pengen belajar SBMPTN nih. Jadi pas pulang, ternyata ibu aku bilang udah diambil lagi gitu kan. Ya sampai Allah, itu tuh bener-bener yang nyesek banget, pengen nangis karena aku bener-bener yang udah SMA udah selesai nih. Terus besoknya pengen belajar SBMPTN, ya udah bukunya hilang gitu aja gitu kan, bingung banget gitu kan. Nah tapi saat itu aku bener-bener yang pokoknya gue harus bangkit lagi nih, gak mau tahu caranya. Akhirnya aku bener-bener yang harus searching segala macam. Aku nggak les ya, karena emang aku dari kecil itu emang nggak pernah les gitu. Terus juga ya udah ada teknologi segala macam, lihat-lihat, terus lihat pas aku lagi drop segala macem, aku pasti ngeliat YouTube atau denger cerita dari orang yang perjuangan SMK itu juga bisa kuliah loh di PTN gitu kan. Ternyata banyak banget, bahkan PTN yang kayak UGM, terus UI, Universitas Brawijaya, ITB, kayak gitu-gitu juga banyak kok kayak gitu kan. Nah terus makin termotivasi tuh kan. Ya udah aku belajar dari situ, aku coba SBMPTN. Terus juga aku nyoba ujian kayak SBMPTN, cuma yang buat masuk politeknik. Saat itu aku nyoba tuh di PNJ gitu kan, namanya UMPTN kalau nggak salah ya, namanya UMPTN. Nah terus kalau misalkan ada yang salah, coba komen di bawah aja salahnya UMPTN atau apa gitu, aku juga lupa karena udah 3 tahun yang lalu gitu kan. Terus ya udah aku nyoba dua-duanya, yang penting aku udah kuliah terus pengen di PTN gitu kan. Terus nyata aku kan emang pengennya di universitas kan, nggak pengen di politeknik. Tapi pas ngerjain soal UMPTN tuh yang dari PNJ itu tuh kayak ngerasa kayaknya gue cocok di sini, kayaknya gue bener deh, 75% gue bener semua deh, orang gue ngisi semuanya gitu kan. Ya paling kalau misalkan MTK tuh ada 25, gue isi yang bener-bener gue percaya itu bener gitu kan. Ada 20-an, 22, dan itu gue yakin ini bener gitu kan. Nah ternyata nyesek banget dua-duanya, SBM sama UMPTN tuh gue nggak lolos. Saat itu bener-bener yang drop banget. Cuma ya bangkit lagi segala macam. Akhirnya ada tuh ujian mandiri di UPN Veteran Jakarta. Sebenarnya rumah gue deket nih dari UPN, jadi ya maklumin kalau misalkan emang UPN tuh nggak jadi list gue buat masuk PTN gitu. Maksudnya bukan univ yang gue pengen, karena ya gue tahu UPN kayak gimana segala macam, terus juga dekat, yang ada tantangannya gitu kan. Karena emang gue sebenarnya pengennya tuh Universitas Brawijaya, terus juga ya UI lah gitu kan. Nah gitu, terus gue masuk tuh, gue coba daftar, alhamdulillahnya tuh keterima. Nah ini dia nih, kayak gini nih keterima. Jadi ini screenshotannya, kalau bukti kalau misalkan gue keterima di jalur mandiri UPN Veteran Jakarta. Kalau mandiri di UPN Veteran Jakarta ini itu pakai skor SBMPTN, jadi nggak tes lagi kayak SIMAK UI atau yang UTUL UGM kayak gitu, enggak. Jadi pakai skor nilai SBMPTN. Alhamdulillah keterima jurusan manajemen saat itu. Pilihan pertama alhamdulillah, karena pilihan kedua itu gue ngambil ilmu komunikasi. Ini gue ngomongnya ya gue lo aja ya, karena ya emang kalau ngomong aku kamu tuh kayak gimana gitu, kayak bukan gue banget gitu, sorry ya. Ngomongin perjuangan, kenapa gue bilang perjuangan? Karena di saat gue 1,5 tahun itu perjuangin, pokoknya gimana pun caranya gue harus ikut SBMPTN segala macam, harus daftar, harus keterima. Ada bahkan seluruh orang itu nggak ada yang ngedukung gue, orang tua gue atau teman-teman sekolah gue, bahkan guru-guru gue itu nggak support. Kenapa? Karena ya gue pengen cerita segala macam juga sama siapa, jadi sebenarnya nggak ada yang ngedukung gue saat itu. Terus juga nggak ada yang support, juga nggak ada yang dengerin curhatan gue. Kalau misalkan gue sakit segala macam juga ya mereka nggak peduli gitu kan. Jadi sebenarnya SD SMK itu gue termasuk orang yang ya kayak nggak diakui gitu keberadaannya, entah itu dari teman-teman gue atau ya guru-guru gitu dah. Nanti gue bakal jelasin pengalaman
bullying di video berikutnya ya. Sebenarnya bukan bully sih, cuma lebih kayak gue nggak dianggap aja di situ. Cuma ya udah jadiin pelajaran aja. Jadi sebenarnya alhamdulillah sekarang gue udah masuk semester 7, memasuki alhamdulillah, dan pengen ngambil 3,5. Doain ya. Doain pokoknya semua yang nonton di sini. Gue yakin perjuangan kalian itu nggak bakal sia-sia kalau misalkan kalian tuh tawakal, terus juga terus berdoa, terus juga ikhlas. Yang penting selalu berserah sama yang kuasa. Jadi teman-teman di sini jangan pernah ngerasa minder, jangan pernah ngerasa kok nggak ada yang ngedukung segala macem. Jangan kayak gitu, karena kalian masih punya Allah Subhanahu Wa Taala, masih punya Tuhan yang Maha Esa, masih bisa berserah diri gitu kan. Orang itu pasti punya titik terendah, atau di saat yang benar-benar sakit hati, pengen mengakhiri aja ini kehidupannya gitu kan, pasti ada kayak gitu. Oke, segitu aja video pertama gue, debut gue, anjay di YouTube. Semoga video gue kali ini dapat menginspirasi kalian buat pejuang PTN, pejuang SBMPTN, apapun itu kampus yang kalian pengen, mau swasta, mau negeri, itu sebenarnya tergantung kalian. Jadi percuma kalian kuliah di PTN dan ya cuma males-malesan segala macam, ya masih banyak orang yang rajin di swasta dan dia tuh pengen di PTN gitu. Jadi ya bersyukurlah kalian yang udah kuliah di PTN. Terus juga yang pengen di PTN tetap semangat, jangan putus asa, selalu ingat sama yang kuasa, anjay. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian channel ini supaya bisa menginspirasi kalian semua nih. Mudah-mudahan ya, semoga. Terus kalau ada gue salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Oke, bye-bye.